isi hatiku. Kau mengerti pikiranku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kemana ku melangkah, rohmu selalu ada di sana. Tak dapat ku jauh darimu. Hadiratmu bawaku padamu. Jadikan hatiku lahir ya Tuhan. Ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku. Kumbang dari rumah kediamanmu, tempat kau nyatakan segala kerinduanmu. Bapa kau setia berkuasa atasku, pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Hatiku milikmu, hidupku bagimu. Ku mau jadi rumah kediaman hadirmu. Hatiku milikmu, hidupku bagimu. Ku rindu rohmu berdiam di dalamku. Jadikan hatiku lahir ya Tuhan. Ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku. Mau jadi rumah kediamanmu, tempat kau nyatakan segala kerinduanmu. Bapa kau setia berkuasa atasku, pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Shalom Jemaat Tuhan, kita mengucap syukur buat hari ini kita boleh kembali bersama-sama berdoa dengan Jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita percaya hari ini Tuhan akan menyatakan isi hati atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat satu kesempatan lagi Tuhan. Kami boleh terkoneksi secara online Tuhan. Kami percaya Roh-Mu tidak terbatas menjangkau setiap kami Tuhan. Terima
terima kasih Tuhan. Kami persembahkan doa hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita memulai doa jemaat kita hari ini, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. kehidupan kita selalu melihat kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini setiap kita, mari sama-sama kita siapkan hati kita menyembah Dia. Tuhan, ajar setiap kami untuk boleh berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk boleh tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajarku berdiam
perlindungan kami, kota benteng kami, menara keluputan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami rindu memuliakan Engkau, dan kami percaya Roh-Mu yang kudus akan mengajari kami, akan menuntun kami, sehingga kami boleh menyukakan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan berbincang-bincang dengan para pelajar di jemaat-Mu di tempat ini. Mereka mewakili sahabat-sahabat mereka. Terima kasih Tuhan untuk Enosia, untuk Blesta, dan untuk Kaisar yang boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam buat kalian bertiga dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat saudara masing-masing. Nah, hari ini setelah kita beberapa waktu yang lalu dengan keluarga, dengan pendoa, dengan profesi, dengan para medis, dengan mahasiswa, dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan para pelajar yang luar biasa ini. Gimana, Kaisar, sehat? Sehat, Pak. Oke. Blesta? Sehat, Pak. Enosia? Sehat. Oke. Dari Kaisar dulu ya, kali ya. Kira-kira Kaisar ini kan udah berapa lama ini nggak sekolah? Sejak bulan berapa? Sejak bulan berapa? Bulan 3 udah nggak sekolah ya? Sampai lupa lagi ya. Oke. Kira-kira gimana nih selama sekarang belajarnya online ya? Belajar online. Jadi guru dari sekolah, kalian di rumah. Oke, kira-kira gimana? Apa sih yang kamu rasakan selama kan nggak ketemu teman-teman gitu ya? Gimana rasanya? Kalau dulu kan, kalau nggak sekolah kan dibilang gini, hore libur kan gitu kan? Kalau sekarang gimana? Nggak enak. Kenapa nggak enak? Tapi dulu kamu pernah nggak kalau nggak sekolah, hore nggak sekolah? Sekarang? Pernah. Hah? Sekarang makin banyak tugas. Makin banyak tugas. Sekarang kan belajarnya masih bisa buka-buka HP, buka-buka apa kan kira-kira gitu ya. Jadi sekarang mungkin banyak tugas ya? Kalau aku sih makin banyak. Makin banyak? Bukan banyak aja sih, tapi beda dari pas sekolah biasa masuk sekolah. Oh, jadi kalau katanya misalnya ya, pandemi udah selesai, minggu depan sekolah, senang nggak? Tenang. Kok mikirnya lama? Kamu pakainya kalau SMP apa? Sekarang putih? Putih biru. Putih biru ya, udah lama nggak dipakai seragamnya ya? Jadi sekarang dipakai seragamnya ya? Enggak yang celana biasa. Udah rindu ya, udah di lemari terus ya, putih birunya ya. Oke, jadi nggak enak ya Kaisar ya? Kepengen ketemu teman-teman, kepengen ketemu dengan guru. Guru nggak pala. Ini namanya jujur apa adanya. Guru nggak paling ketemu teman-teman ya. Wah, oke. Kalau Blesta gimana? Mic-nya gini, mic-nya gini. Ya. Ya kalau sebenarnya sih lebih enak libur daripada masuk sekolah. Oh gitu. Kenapa? Karena tugasnya kadang-kadang ada yang mau siap. Jadi kalau mau ke sekolah takut kena marah. Jadi lebih enak nggak sekolah ya? Iya, Jadi kalau libur terus ini berarti Blesta ngerasa enak. enak. Inilah dia. Oke. Kalau Enosia gimana? Selama belajar di rumah itu cukup tertekan juga, karena kan kalau misalnya biasa di sekolah itu bisa sambilan praktek langsung sama gurunya. Jadi kalau di rumah ini gara-gara online jadi agak kurang paham tentang bahan-bahan pembelajarannya. Habis itu juga bosan karena kan biasanya tetap muka ini enggak gitu. Kenapa? Kan biasanya tatap muka. Iya. Sekarang kan enggak, jadi bosan gitu karena kan sendiri belajar di kamar gitu. Oh. Iya. Kalau Enosia
kepengen sekolah, ketemu gurunya, ketemu temannya atau apa? Ketemu semuanya. Ketemu semuanya ya? Iya. Wah, ya oke. Nah, selama pandemi ini nggak sekolah, apa sih yang paling banyak Kaisar kerjakan? Main. Main di HP lah ya. Iya. Kalau Blesta? Tugas. Tugas sekolah. Wow, banyak tugas sekolah kalian ya. Oh. Kalau Kaisar banyak tugas sekolah juga tadi ya? Banyak ya. Jadi kalau nggak ngerti tanya papa mama atau ada guru yang ngajarin? Kadang-kadang tanya guru kalau nggak paham. Oh. Tapi artinya dengan guru makin sering teleponan ya? Ya. Oh ya. Kalau Blesta gimana? Sama guru kadang-kadang jarang teleponan. Oh. Karena guru itu kadang-kadang sibuk. Sibuk ya. Oke. Kalau Enosia gimana? Kalau aku nggak paham, biasanya langsung tanya Google. Tanya guru? Iya, nggak Google, pakai Oh Google. Oh jadi Uncle Google menjawab semuanya ya? Kalau misalnya guru kan kadang-kadang hanya tempat ngumpul tugas saja. Kalau misalnya nanya-nanya lagi, itu biasanya kadang lama kali dijawab. Terus kalau Zoom kan kadang-kadang itu durasi waktunya sangat singkat. Jadi hanya untuk menjelaskan aja dalam beberapa pertanyaan dari teman-teman yang inti gitu. Jadi apa sih, berusaha sendiri aja kalau misalnya kurang paham dengan pembelajaran. Oke, coba gitu. Jangan diturunin mic-nya, diginiin aja. Oke, supaya enggak scoring mungkin ya. Oke. Kalau Blesta paling banyak ngapain selama liburan ini? Tadi kalau Kaisar main ya. Di rumah ngerjain tugas. Jadi kalau ngerjain tugas itu biasanya guru nggak ngasih soal, contohnya 10 gitu, nggak, anak-anaknya semua banyak 5 gitu. Jadi ditanya sama siapapun bingung, jadi tanya Google. Kalau Enosia tadi juga, kalau Enosia lebih banyak ngapain selama liburan? Selama masa pandemi ini. Lebih banyak main HP juga, main HP terus kadang misalkan hobi kayak membaca, terus dan mewarnain. Oke, nah tadi kan masing-masing bilang ya banyak mainnya juga. Bosan nggak kira-kira? Bosan ya? pas daringnya bosan. Pas daringnya bosan. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, banyak main di game online ya. Serunya kan waktu main sama teman-teman ya, lewat itu ya, main game online ya. Iya. Tapi habis main bosan ya? Iya, bosan. Apa enggak mau cari kegiatan apa yang lain? Kalau itu kan udah kerjain masa kerjaan bosan gitu aja. Kira-kira ada nggak pemikiran Kaisar untuk lakukan apa? Main gitar sih. Itu dia ya. Jadi main gitar menambah satu keterampilan ya. Ya, itu sangat positif sekali di masa-masa seperti ini ya. Kita harus cari sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi nanti pada waktu ini selesai, Kaisar udah bisa ahli dalam bermain gitar ya, gantikan abang-abang yang di atas ini kan gitu kan, gitu. Nah jadi, ini luar biasa ini ya. Kalian yang pemain musik tolong dicatat namanya ya, untuk dilatih. Kalau Blesta gimana? Aku buat resep kue. Ya, resep kue ya. Wah, nanti kalau udah jadi tolong antar ke rumah Om ya. Suka bikin kue ya? Suka. Oh, luar biasa. Nah, jadi kalian tuh masing-masing ya harus ketemu dengan apa yang paling kalian sukai dan kembangkan itu. Ya, karena itu bakat yang bagus untuk kita bisa jadi berkat gitu ya. Jadi nanti buat kue Blesta gitu kan. Wah, laris manis ya kan.
Kalau Enosia gimana? Kalau aku belakangan ini udah mulai menggambar. Dulu kan hobiku menggambar, tapi gara-gara corona ini jadi main HP terus. Jadi kan sakit mata. Jadi aku mulai kembangkan lagi, menggambar, mewarnai gitu. Ya. Ya. Itu luar biasa. Ya, jadi coba kita sama seperti ini kan, fokus kita murid yang pikirannya diperbaharui akan produktif. Ya, jadi kalau kita main game itu kan sebenarnya otak kita nggak terlalu berkembang ya. Tetapi kalau kita mengerjakan sesuatu yang baru, kita terus mau lebih lagi. Kira-kira seperti apa? Kira-kira seperti apa ini? Gitu ya. Nah, jadi itu akan membuat kita semakin apa ya? Semakin pinter gitu ya. Khususnya di bidang-bidang di mana saya pikir ya, saya sangat dukung kalian ya. Di masa-masa ini jangan habiskan waktu. Boleh sih ya, yang saya pelajari ya, kalau kita mau pegang HP itu paling banyak sebenarnya itu 2 jam aja. Nah, kecuali lagi belajar ya. Lagi belajar itu kan memang nggak bisa 2 jam kan. Nah, tetapi untuk WA, untuk apa itu paling banyak itu 2 jam. Karena kalau udah lebih dari 2 jam, kita jadi pasif pikirannya gitu. Nah, jadi coba kalian kembangkan itu. Ya, nanti Kaisar kalau udah ini ketemu apa lagi gitu, jadi asik. Ya. Nah, saya sendiri hari-hari ini punya aktivitas yang berbeda gitu ya. Dan rasanya asik juga walaupun capek gitu ya. Saya pikir iya ya. Saya juga bingung ya kalau misalnya tidak melakukan apa-apa selama masa-masa ini ya bingung juga ya. Nah, ada orang yang memang dia punya hobi nanam-nanam, dia mulai nanam, ya dia mulai lakukan ini itu dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus kreatif di masa-masa sekarang ini gitu ya. Hobi nggak nanam-nanam? Enggak, tapi mama hobi menanam. Jadi nengok-nengok gitu. Bantu-bantu juga. Bantu ya. Kalau Blesta? Enggak hobi ya. Hobinya bikin kue ya. Iya. Masa Nggak pala sih, nggak pala suka. Enggak pala suka ya. Kalau Kaisar menanam enggak? Memelihara juga enggak? Enggak. Oke. Nah, apa nih pengharapan Kaisar dengan kondisi sekarang ini? Apa sih doanya sama Tuhan apa? Makin serius kepada Tuhan dan lebih giat lagi belajar. Oke, kalian ada doa nggak di keluarga? Ada. Ada ya. Kapan? Pagi, siang atau malam? Malam sering saat teduh. Iya. Saya dengar dari papanya kamu, mamanya kamu juga katanya kalian sering saat teduh malam ya. Sama-sama ya, jadi satu keluarga semua. Ya, tapi kadang-kadang kalau papi itu agak malam pulang, jadi kadang-kadang jarang gitu. Papi ikut. Jadi kalian aja. Oh, jadi ingetin papinya ya. Oke, itu luar biasa ya. Doa sama-sama dengan keluarga. Kalau Blesta gimana? Gak pernah. Wow. Ya diberitahu ya, ayo Pak, Ma, kita doa sama-sama gitu ya. Nah, kan Blesta biasanya begini ya, kita katanya akan dekat dengan orang-orang yang kita berdoa sama-sama. Ya, jadi kalau Om sama Tante itu hampir tiap hari doa sama. Kalau nggak doa sama, kadang-kadang doa sendiri. Tapi hampir tiap hari doa sama-sama. Ya, jadi memang ini perlu dibangun, ya, perlu dibangun. Kebersamaan doa di dalam keluarga ya. Mungkin papa mama lupa atau kecapean, diingetin. Yuk kita berdoa ya. Nah, Om sendiri ya, ini sebenarnya hasil doa dari keluarga. Dulu orang tuanya Om itu ngajak Om sama adik Om ya, Tante Betty ya. Ayo kita doa sama-sama ya. Jadi tiap hari doa. Jadi Om itu pernah ngalamin kesembuhan dan mujizat itu lewat doa itu. Nah, makanya begitu Om tahu Tuhan itu hebat,
akhirnya ketika Tuhan berkata mau pakai Om jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, Om siap-siap aja. Kenapa? Karena Om ngalamin lawatan Tuhan waktu doa keluarga. Jadi doa keluarga itu sangat penting, benar. Orang-orang ya, itu ada satu orang hamba Tuhan namanya John Wesley ya. John Wesley itu dipakai Tuhan hebat sekali. Dia yang bawa ke gerakan pemuridan. Sebenarnya Yesus di dalam Alkitab ya, itu memuridkan. Tapi pada waktu itu gereja banyak kehilangan waktu dalam pemuridan. Tidak banyak yang praktekkan pemuridan. Jadi John Wesley ketika dia khotbah, dia muridin orang-orangnya. Ya, hasilnya itu terjadi gerakan kekudusan pada masa itu. Wah, karena gini, kalau orang gak dimuridin, dia gak akan bisa hidup dalam kekudusan. Nah, apalagi zaman sekarang ini, ya kan? Nah, kalau Kaisar misalnya gak ada pembinanya, ketika digoda atau ketika jatuh, ngakunya sama siapa? Gak ada kan, simpan-simpan sendiri kan? Nah, itu yang menyebabkan apa? Berulang-ulang jatuh. Nah, di gereja seharusnya kita berani terbuka, berani apa adanya, nggak usah takut kita. Kenapa? Gereja itu sebenarnya tempat paling aman untuk kita cerita. Ya seperti ini, Om senang ya cerita terbuka apa adanya, nggak usah ditutup-tutupin. Di gereja kita nggak dihakimin gitu ya, tetapi kita belajar menerima satu dengan yang lain dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi pada zaman John Wesley itu, wah itu gereja ngalamin revival kekudusan yang sangat luar biasa. Nah, siapa John Wesley ini? John Wesley ini punya mama namanya Susana Wesley. Nah, Susana ini rajin ajak anak-anaknya itu doa saat teduh sama-sama. Nah, jadi itu tertanam dua sebenarnya, John Wesley dan Charles Wesley. Tapi yang paling terkenal itu adalah John Wesley. Nah, kenapa akhirnya John Wesley dipakai oleh Tuhan? Karena peran mamanya yang luar biasa. Om dulu waktu diajak berdoa sama mamanya Om, papa Om belum bertobat. Nggak suka, itu udah almarhum ya, tapi papa Om udah bertobat juga. Itu kami lagi nyanyi-nyanyi begini, pakai buku begini, ini lagu dirobek-robek sama almarhum Omnya, papanya Om itu. Nah, tapi akhirnya papanya Om kami doain, akhirnya bertobat juga. Jadi kuasa doa itu sangat luar biasa. Om banyak lihat ya, doa-doa yang dijawab itu luar biasa. Kita nggak sanggup, lakukan, Tuhan sanggup lakukan. Nah, makanya kenapa kita setiap minggu di sini kita berdoa. Nah, diharapkan juga kalian waktu ada siarannya ini, tiap Sabtu itu kalian ikut. Nah, bangun hidup kalian tuh di dalam doa. Jadi ibadah doa keluarga itu sangat penting. Enosia gimana? Kalau aku setiap hari memang itu ada jadwalnya. Kalau di rumah itu pagi, sore sama malam doa. Itu setiap hari. Oh, bergiliran ya? Bergiliran? Maksudnya pagi, siang, sore, pagi, sore, malam doa sama-sama semua? Ya. Wow, dahsyat banget, 3 kali sehari kayak Daniel ya? Ya. Kalau pagi saat teduh, kalau sore puji-pujian, dan malam itu doa bersama, doa biasa. Oh, sama-sama dengan satu keluarga semua di rumah ya? Iya. Wow, dahsyat sekali. Jadi ingat itu loh, kuasa doa itu sangat luar biasa. Ya, apa yang nggak bisa kita kerjakan, apa yang nggak bisa kita lakukan dengan kekuatan dan pikiran kita, kalau kita berdoa dengan iman, Tuhan bisa kerjakan dengan luar biasa loh. Jadi jangan pernah percaya kuasa doa itu sangat luar biasa. Alkitab bilang ya, coba nih kita baca sebentar ya. Ada ini kalian. Nah, mau bacakan sebentar dalam kitab Yakobus ya. Yakobus pasal. Jadi kalau Om hari ini jadi hamba Tuhan tuh karena hasil doa sebenarnya. Ya, doa keluarga sama-sama. Ya. Lihat nih. Di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling ya mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ya, nah Om baca dari ayat atas saja dulu ya.
mengenai sumpah doa dan doa untuk orang sakit. Tapi terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukum. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, disuruh ngapain? Baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang menderita, katanya, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Om pernah sakit, kenapa Om akhirnya sungguh-sungguh kuat percaya kepada Tuhan? Pernah sakit, Om pernah sakit 3 kali, dan sembuh itu karena doa, nggak pergi ke dokter. Menurut kamu dahsyat nggak itu? Dahsyat kan? Dahsyat. Menurut Blesta? Dahsyat. Dahsyat. Menurut Enosia? Dahsyat. Nah, Tuhan kita dahsyat. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, contohnya apa sih yang paling rindu kalian terjadi dalam hidup kalian? Kalau Kaisar apa? Apa yang Kaisar paling impikan? Inginkan apa? Inginkan. Contohnya saja Kaisar. Satu kali anak Om bilang begini, aku kepengen loh teman-temanku di sekolah itu bertobat. Kamu kepengen gak teman-teman kamu bertobat? Nah, kamu doain. Nah, ini waktu-waktu ya, karena gini ya, ternyata ya dalam hidup kita, kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, ya lama-lama hidup kita makin sempit. Tapi kalau kita berfokus kepada orang lain, ya itu hidup kita semakin bergairah. Nah, jadi Kaisar kalau rindu teman-temannya bertobat atau keluarga bertobat, saudara-saudara dari papa atau dari mama bertobat, Kaisar mulai doain. Om dulu pernah doain gini, satu-satu. Keluarga dari papa, keluarga dari mama. Keluarga dari mama kan tuh ada 11 ya. Jadi doanya coba bayangkan. Satu orang aja 2 menit, udah berapa menit itu? Kali 12 kali 11 kali 2, 22 menit kan? Belum lagi keluarga dari papa, doain terus tiap hari. Hampir gak pernah lupa. Nah, kalau sekarang Om doain apa? Doain anak-anak Om. Ya, doain apa? Jemaat. Gitu. Ya. Yuk nih kita semua nih, pelajar-pelajar nih ya, khususnya juga hari ini. Yuk kita mau rindu gak ngeliat apa namanya pertobatan atau kegerakan Tuhan di gereja kita? Kaisar rindu gak? Rindu. Iya. Kaisar bisa Tuhan pakai loh untuk doakan orang-orang sembuh, bisa. Coba pernah gak ngebayangin itu? Ya. Kalau Blesta paling kerinduannya apa? Kerinduannya itu bisa akrab dengan orang lain. Bisa akrab dengan orang lain. Nah, Blesta berdoa. Ya, Tuhan akan tolong kamu. Ya, bagi Om begini, setiap kali kita punya keinginan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, Roh Kudus akan tolong kita. Kalau Enosia apa? Kalau aku terjadi pergerakan pertobatan khususnya di bangsa Indonesia ini. Wow. Ya, karena sekarang banyak kali anak-anak yang khususnya seusiaku terjatuh ke dalam dosa, terus dengan yang kehidupan yang sangat bebas, terus jauh dari Tuhan. Tuhan pasti sedih melihat itu. Jadi aku pengen terjadi maunya pergerakan pertobatan untuk anak-anak di Indonesia khususnya. Wow, luar biasa. Zaman Om dulu bertobat ya, Om kepengen kembali hal itu terjadi. Pada zaman Om dulu bertobat itu mahasiswa ya, masuk mahasiswa. Tapi kami melayani anak-anak pelajar. Wah, itu dahsyat sekali. Itu pekerjaan Tuhan dahsyat. Yang dipakai Tuhan itu bukan pendeta kayak Om. Yang Tuhan pakai itu anak-anak muda kayak kalian. Doain orang yang lagi kerasukan setan. Itu orang itu menjerit-menjerit. Waduh, itu seru banget, dahsyat sekali. Ada sukacita yang besar. Nah, sekarang kan
orang mencari sukacita diganti dengan apa? Sosial media. Kadang-kadang ini udah jadi Tuhan buat banyak orang. Gitu. Sekarang kamu bawa gadget enggak? Di mobil. Nah, ada kan? Nah, Blesta ada gadgetnya juga? Ada. Enosia? Ada juga kan? Nah, kalau kita ketinggalan gadget, rasanya mana gadget saya ya? Tapi kalau nggak berdoa sama Tuhan, kadang-kadang kita nggak terasa apa-apa. Kadang-kadang gadget kita udah lebih penting dari siapa? Tuhan. Padahal semuanya berkat dari mana? Dari Tuhan. Ini benda mati. Kita nggak bisa benar-benar connect dengan Dia. Coba kalau kamu punya masalah, bisa Dia jawab. Ya, jawabannya Uncle Google lagi ya. Tapi Uncle Google juga nggak bisa ngomong sama kita kan? Ya. Tapi kita penting sekali ya. Jadi itu penting sekali untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, sedikit lagi Om baca, ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Nah, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Lihat, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, ada di situ. Enggak ada? Oke, kita baca. Saya baca sekali lagi. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi doa itu sangat luar biasa. Apa pergumulan pribadi kalian? Berdoa. Ya, apa masalah yang sedang kalian hadapi? Berdoa. Apa tantangan di dalam hati kalian? Berdoa. Ya, itu sangat luar biasa. Ya, jadi saya mau mengajak ya supaya pelajar-pelajar bangkit lagi ya. Kalian ini masa depan gereja, kalian ini adalah masa depan bangsa. Jadi sejak awal itu harus dibangun spiritnya. Ya, spirit yang mencintai Tuhan, spirit yang mengasihi Tuhan. Ya, oke. Yang terakhir, kira-kira apa yang Kaisar mau katakan kepada jemaat? Kira-kira apa pesannya? Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau ada masalah jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena itu tak akan bisa. Kita mending mengandalkan Tuhan saja, karena Tuhan adalah segalanya. Wow, puji Tuhan. Ya, luar biasa ya. Jemaat tepuk tangan itu di sana. Kalau Blesta apa nih? Pesannya buat jemaat Tuhan. Kalau menurutku itu lebih berserah kepada Tuhan, baru segala masalah, segala beban itu serahkan aja sama Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kalau Enosia apa? Kalau aku selama pandemik ini sesama keluarga itu harus hidup rukun dan juga harus membangun hubungan antar keluarga lebih dekat lagi, karena keluarga itu kan seperti alat yang digunakan Tuhan untuk kita tempat tinggal di bumi kan. Jadi harus kita bangun juga komunitas kita di keluarga, harus lebih sungguh-sungguh lagi dekat dengan keluarga gitu. Oh, puji Tuhan. Wow, dahsyat. Jadi jemaat Tuhan, pelajar-pelajar hari ini sudah memberikan pesan-pesan kepada kita semua bahwa kita harus semakin dekat kepada Tuhan, semakin intim, menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan, lalu hidup di dalam sebuah komunitas keluarga yang kuat ya. Oke, dan hari ini nanti kita doakan apa yang Tuhan taruh di hati Enosia, doakan apa yang Tuhan taruh di hati Blesta, doakan juga Kaisar ya. Jadi kalau mau doa aja, santai, relax saja ya. Dan juga kita akan berdoa buat Indonesia dan juga supaya pandemi ini cepat selesai ya. Oke, silakan guys. Dan mari kita menyembah Dia.
berada di dalam hadirat-Mu Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Bapa. Sebab di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada juga mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan, lewat doa-doa dan penyembahan kami ingin mengagungkan Engkau, kami ingin menyanjung Engkau Tuhan. Sebab di hadirat-Mu kami boleh merasakan kepuasan, kami boleh merasakan diisi Tuhan oleh hadirat-Mu Tuhan. Roh-Mu yang tinggal di dalam diri kami Tuhan, memberikan kami kekuatan yang baru setiap hari Bapa. Setiap hari ketika kami menyembah Engkau, kami mendapatkan kekuatan baru. Ketika kami memuliakan Engkau, kami kembali dikuatkan, diingatkan bahwa Allah kami hebat, bahwa Allah kami besar, bahwa Allah kami luar biasa, bahwa Allah kami dahsyat. Tuhan, setiap hari kami mau menaikkan puji-pujian kami kepadamu, sebab Engkau memang dahsyat, sebab Engkau memang luar biasa Bapa. Kami mengingatkan diri kami mau berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku berharaplah kepada Tuhan, hai jiwaku sembahlah Dia. Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar seperti firman-Mu berkata, hai seluruh bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Kami berkata, kami berdoa Tuhan dari tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami mau berkata, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Muliakanlah Tuhan, agungkanlah Tuhan, besarkanlah Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bapak, biarlah di masa-masa pandemik ini Bapak, bangsa-bangsa mencari wajah Tuhan, mencari tempat perlindungan sejati, mencari kehidupan yang kekal. Kami berdoa memberkati bangsa-bangsa, seluruh bangsa-bangsa berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada Allah yang hidup, berbalik kepada Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Jesus, kami memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Sebab bangsa-bangsa adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu, ciptaan-Mu. Engkau mengasihi bangsa dan suku-suku bangsa, dari berbagai macam suku bangsa, etnis, bahasa. Tuhan, kami berkati ya Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mendengar Tuhan Yesus, terjadi pertobatan demi pertobatan. Bahkan dari bangsa-bangsa yang selama ini menentang Engkau dengan keras, bangsa-bangsa yang menghina Engkau, bangsa-bangsa yang meremehkan Engkau, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, yang matanya ditutup oleh ilah zaman ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah mata bangsa-bangsa dicelitkan. Kami berdoa supaya bangsa-bangsa ada yang bertobat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa memberkati bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Tuhan, sehingga bangsa-bangsa sadar bahwa apapun yang selama ini mereka andalkan menjadi gagal Tuhan. Tidak ada yang dapat menolong mereka Bapa. Tidak ada yang dapat memberikan penghiburan kepada mereka. Tidak ada yang dapat memberikan kekuatan sejati kepada mereka. Tidak ada yang dapat memuaskan dahaga jiwa mereka, sehingga mereka mencari Tuhan yang hidup. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Layak
tidak mengaku Yesus Tuhan, semua lutut bertelur menyatakan menyembah Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Indonesia silakan berdoa. Doa untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang besar. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, untuk bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau lawatlah Tuhan Yesus setiap penjuru di Indonesia ini Tuhan. Engkau lawatlah Tuhan setiap hati orang-orang di Indonesia ini Tuhan, agar mereka mengalami pertobatan Tuhan, agar mereka mengalami pergerakan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap hati anak-anak pelajar di Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan, agar hati mereka mau Tuhan Yesus, agar hati mereka rindu Tuhan Yesus untuk mengenal Engkau, untuk mencari Engkau Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau urapilah Tuhan Yesus setiap anak-anak di Indonesia ini Tuhan, agar mereka Tuhan Yesus Engkau pakai Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan Yesus, untuk menceritakan Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus, agar banyak orang Tuhan Yesus yang mulai memanggil Engkau, banyak orang yang mulai menyembah Engkau Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakailah Tuhan kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai kami Tuhan. Engkau berikan kami kerinduan Tuhan untuk bisa Tuhan mencangkup banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah kami Tuhan hati yang haus Tuhan, hati yang lapar Tuhan akan firman-Mu Tuhan Yesus, hati yang selalu rindu untuk mencari Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan Yesus, agar setiap kejahatan-kejahatan dihapuskan, setiap korupsi-korupsi atau apapun itu Tuhan Yesus kami berantas di dalam nama Tuhan Yesus. Segala apapun itu penyembahan berhala kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bebaslah Tuhan Yesus Indonesia ini dari segala apapun yang mengikatnya Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus, agar banyak orang Tuhan Yesus mulai mencari Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Tuhan berkati Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan, berkati bangsa kami ini
Tuhan, dan narkoba itu Tuhan. Kami hapuskan itu Tuhan, dan jamahlah orang-orang yang berbuat jahat itu Tuhan, dan ampunlah mereka Tuhan. Presiden yang kami kasihi, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, beserta seluruh dengan para menteri, TNI, kepolisian, semuanya Tuhan. Tuhan, mereka yang Kau sudah mengangkat mereka, kami tak percaya seperti firman-Mu berkata bahwa seluruh pemimpin-pemimpin berasal daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, kami beruntung memiliki seorang presiden yang sungguh-sungguh memperhatikan rakyatnya, yang sungguh-sungguh menjadi teladan, yang memberikan hidupnya buat bangsa ini, memikirkan bagaimana kemajuan bangsa ini. Kami berdoa memberkati dia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, karena pemimpin yang ada bukan pemimpin yang lalim, tetapi pemimpin yang benar, pemimpin yang sungguh-sungguh mencintai bangsanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, diberkatilah Engkau Bapak Presiden kami, diberkatilah Engkau Bapak Joko Widodo, diberkatilah Engkau dengan keluargamu. Biarlah hikmat Tuhan turun atasmu, biarlah kebaikan kemurahan Tuhan nyata atas hidupmu. Biarlah di masa kepemimpinanmu bangsa ini bangkit, di bawah kepemimpinanmu bangsa ini menjadi jaya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan perlindungan-Mu atas hidupnya. Kami berdoa, kami mematahkan semua setiap siasat manusia, kelicikan manusia, dan segala upaya manusia yang ingin menurunkan Bapak Presiden kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh Tuhan ini terjadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan
terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pemimpin yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, kami juga berdoa bangsa kami, bangsa yang beragam, bangsa yang besar, dengan Tuhan ribuan pulau, dengan begitu banyak ragam bahasa dan budaya, begitu kayanya Indonesia. Kami memberkati Indonesia ini di dalam nama Yesus. Biarlah suku-suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan boleh datang menyembah Tuhan, boleh bersujud di hadapan Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa Tuhan kami beruntung ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus, bangsa kami boleh bertemu dengan Engkau. Bangsa kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terjadi pertobatan di mana-mana di tengah-tengah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, terjadi pertobatan ya Tuhan. Banyak orang mencari wajah-Mu, dan banyak orang boleh ketemu dengan Engkau Tuhan, baik dengan cara natural maupun cara yang supranatural Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati provinsi dan kota kami, Sumatera Utara dan kota Medan. Kami berkata shalom untuk Medan dan Sumatera Utara. Biarlah damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kota ini. Kalau orang berkata kota ini adalah kota yang keras, kami berkata kota ini adalah kota yang berubah. Kota menjadi kota penuh dengan kemuliaan Tuhan, di mana orang-orang mencari wajah Tuhan, di mana orang-orang meninggikan Tuhan, di mana orang-orang memuliakan Tuhan. Kami memberkati kota kami di dalam nama Yesus. Biarlah kasih Kristus menguasai kota kami, kelembutan menguasai kota kami di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah kota kami Bapa. Ampuni Tuhan, ampuni Bapa. Biar terjadi di kota kami adalah kota kebaikan, kota kemurahan, kota kedamaian ada di tengah-tengah kota kami. Kami memberkati gubernur kami, Bapak Edi Rahmayadi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan, kebaikanmu menyertai dia. Kami memberkatinya Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, demikian juga ke depan akan ada pemilihan wali kota. Kami berdoa Tuhan, supaya seorang wali kota yang sungguh-sungguh mencintai rakyatnya, yang bangkit, yang memimpin bangsa ini, yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus ingin membangun kotanya. Itulah yang bangkit di kota ini Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat keluarga demi keluarga. Tuhan Yesus, di kota kami memberkati Tuhan di masa-masa sulit ini Tuhan. Terjadi pertobatan-pertobatan. Dan kami juga berdoa buat keluarga-keluarga di tengah jemaat-Mu Bapa Surgawi. Kami berdoa biar keluarga demi keluarga mengalami terobosan, mengalami kesatuan yang lebih dalam suami, istri, dan anak-anak. Kami berdoa biarlah mesbah keluarga terjadi di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Biar di masa-masa di mana Tuhan Yesus anak-anak tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, biar ini menjadi momen kesempatan yang baik Tuhan, di mana keluarga-keluarga mulai menyatukan hati, mulai menyamakan hati untuk boleh mencari wajah Tuhan, untuk berdoa, mengasihi Tuhan dan saling mengasihi terjadi di tengah-tengah keluarga di dalam nama Yesus, sehingga ada surga di tengah-tengah muka bumi ini. Di tengah-tengah ketakutan pandemik ini ada kekuatan dalam hidup keluarga-keluarga. Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan firman-Mu berkata, jika Tuhan kami boleh bersatu, keluarga bersatu, maka Tuhan yang akan perintahkan berkat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat Tuhan diperintahkan kepada kesatuan. Di mana ada kesatuan, di sana berkat Tuhan dicurahkan. Di mana berkat Tuhan diperintahkan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang kehilangan pekerjaan, Tuhan, Engkau yang memberikan pekerjaan yang baru. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami persoalan ekonomi, Tuhan, tiada yang mustahil
Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau kami masih belum bisa melakukan ibadah offline, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama, tapi kami berdoa biarlah momen-momen ini tidak mengurangi gairah kami kepada Tuhan. Bahkan lebih-lebih lagi Tuhan Yesus, kalau selama ini Tuhan kami begitu banyak kesibukan, Tuhan bersama-sama di dalam komsel dan lain sebagai pemburitan dan lain sebagainya, tapi biar hari-hari ini Bapa, kami boleh semakin intim dengan Tuhan dalam hidup kami, menemukan perjumpaan ilahi, mengalami kedalaman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami, doa-doa kami seperti wangi-wangian yang harum di hadapan tahta-Mu, seperti dupa yang harum Tuhan, yang naik ke tahta-Mu, memuliakan, mengagungkan Engkau, menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini. Berkati semuanya kami yang ada di tempat ini, seluruh tim musik, multimedia, dan seluruh anak-anak pelajar yang ada di tempat ini Bapa. Biarlah momen ini merupakan momen terobosan dalam hidup mereka, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami memberkati Tuhan pelajar-pelajar, lewat memberkati pelajar di tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, terima kasih biar pelajar-pelajar bangkit di akhir zaman, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan pulang. Damai sejahtera sukacita-Mu menyertai kami. Semua kami boleh melayani dengan tubuh yang sehat, segar dan kuat Tuhan. Tidak ada sakit penyakit di dalam diri kami, tapi kami memiliki tubuh yang sehat, pikiran yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin.